apa yang perlu dilakukan. Tiba-tiba marah, apa yang dilakukan? Bangun tidur, bete, apa yang dilakukan? Terus supaya energi tetap tinggi, apa yang dilakukan? Kayak gitu. Jadi lebih kepada hidup berkesadaran sepanjang hari, bahwa goal saya adalah hidup di repent, di penthouse. Dan teknik-teknik itu nanti Gitu. berarti segala sesuatu di luar imajinasi kita atau harapan-harapan kita bisa kita dapatkan juga, Mas? Bisa. Karena sudah semesta yang berkehendak. Jadi kalau di repent itu kan sudah masuk di kehidupan di mana mekanisme semesta yang bekerja. Gitu. Kadang nggak terpikirkan pun bisa dapat gitu loh. Nah ini yang seharusnya seseorang tuh mampu berada di situ. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar aku tuh maunya gini, maunya gitu, tapi maunya kita itu kan berdasarkan database, berdasarkan pengalaman di masa lalu, berdasarkan informasi-informasi di masa lalu. Nah, kalau terbatas dari itu, berarti kan hal di luar itu bisa jadi tidak ketarik. Pokoknya saya maunya lewat ini, pokoknya saya maunya nominal sekian atau bentuk yang ini gitu. Itu kan pasti ada pengaruh database di masa lalu. Oke. Gitu. Kalau di repent itu sudah kita di mekanisme kehidupan semesta bekerja, kita berkelimpahan. Nanti semesta akan melihat kita butuhnya apa, kita lebih tepatnya apa, kita lebih bagusnya nerima apa. Kayak gitu. Berarti antara yang kita inginkan dengan yang kita harapkan dengan mekanisme semesta ini apakah bisa bersatu, Mas? Bisa selaras, bisa berbeda. Gitu. Karena di repent itu nanti ada kerendahan hati. Jadi kita mau A, tapi kita juga mau kalau Tuhan mau B atau C yang lebih baik. Atau D demi kebaikan kita, misal gitu. Contoh nih, orang pengennya mobil sport. Pakai loa, pakai teknik ini itu. Tapi motivasinya adalah untuk nanti gaya-gayaan, merendahkan orang, sombong. Itu kalau dikabulkan kan malah bahaya ke kehidupan. Gitu. Nah, kalau di repent itu nggak akan terjadi. Gitu. Jadi akan diberikan sesuai dengan porsi. Makanya, nah porsi itu ditentukan apa? Sesuai dengan kelayakan nerima. Tugasnya apa? Melayakkan. Melayakkan apa? Melepaskan emosi-emosi bawah. Ketika sudah di repent, maka sesuai dengan porsi. Jadi tidak seperti kayak tiba-tiba dapat sesuatu hal yang misalkan dapat kekayaan yang belum mampu mengelola. Sehingga oke, dapat angka sekian, tapi terjun bebas lagi. Kayak gitu. Oke. Dan konsep repent ini tentunya lebih mudah ya, Mas, untuk teman-teman yang masih awal belajar banget ini. Secara benang merahnya lebih simpel. Jadi nanti teman-teman tuh akan melihat ternyata kehidupan sesimpel ini gitu. Karena kan yang saya amatin terjadi itu kan banyak juga teman-teman yang masih aku butuh ilmu apa lagi, aku butuh belajar apa lagi, aku butuh praktek apa lagi gitu. Dan nanti di repent itu ketika teman-teman memahami benang merahnya, akhirnya akan melihat beberapa teknik-teknik ilmu pengembangan diri, semua arahnya yang benar tuh ke arah repent. Mau letting go, mau letting in, mau ho'oponopono, mau apa, itu arahnya adalah pada kehidupan repent ini. Ujung-ujungnya adalah mau sedona metode juga sama, melepaskan emosi-emosi di level bawah, masuk ke dalam kehidupan mekanisme semesta. Gitu. Berarti syarat untuk mencapai kondisi repent ini harus melepas emosi-emosi bawah ya, Mas? Ya. Dan itu kan teknik di luar sana kan banyak. Mau pakai sedona metode bisa, mau pakai teknik vibrasi bisa, mau letting in, mau letting go, mau dan ini gitu. semua nggak ada yang salah, Mas, teknik-teknik. Nggak ada yang salah. Tergantung teman-teman nanti cocoknya yang mana gitu loh. Oh gitu ya. Kalau saya cocoknya pakai letting in misalkan, ya sudah pakai. Saya cocoknya pakai sedona metode, silahkan. Tapi yang terpenting atensi fokusnya adalah saya mau masuk pada kehidupan repent.
Di mana saya tidak lagi menjaga, mempertahankan emosi-emosi bawah, di mana saya melepaskan semua itu, dan semestalah yang mengatur kehidupan saya, dalam artian mensupport gitu. Jadi baru batin apa, kepengin apa, itu hidup, simpel gini, hidup di dalam kemudahan. Itu. Oke. Dari banyak teknik tadi Mas Bimo, nanti Mas Bimo bakal menggunakan teknik yang apa untuk konsep ilmu Ripen ini, Mas? Saya lebih ke benang merahnya. Kalau nanti soal teknik namanya apa, itu bisa jadi kombinasi, bisa jadi macam-macam, teman-teman terserah mau menamai apa. Yang penting berhasil ya, ada soal hasilnya. Nama, iya. Yang terpenting adalah goals-nya berada di Ripen, kehidupan Ripen, dan juga dampaknya. Jadi saya lebih fokus kepada dampak, sehingga teman-teman tidak lagi terjebak di ini mana yang benar, mana yang salah. Teknik sana kok begini, kok sini begitu, ini mana yang benar, mana yang salah. Tapi mereka mengabaikan untuk mengalami itu. Karena ilmu kehidupan itu kan bukan untuk diperdebatkan sebenarnya. Iya. Bahkan diketahui itu nggak cukup. Dia harus dipraktekkan untuk seseorang bisa mendapatkan manfaat. Jadi nanti fokusnya adalah teman-teman bagaimana sepanjang hari itu disiplin. Ya secara keseluruhan nanti namanya adalah Ripen. Jadi nanti disiplin ketika mengalami tiba-tiba sebel, apa yang perlu dilakukan. Tiba-tiba marah, apa yang dilakukan. Bangun tidur, bete, apa yang dilakukan. Terus supaya energi tetap tinggi, apa yang dilakukan. Kayak gitu. Jadi lebih kepada hidup berkesadaran sepanjang hari, bahwa goal saya adalah hidup di Ripen, di penthouse. Dan teknik-teknik itu nanti cocok-cocokan ya berarti ya? Betul. Tergantung si peserta ini cocoknya pakai teknik apa, atau nyamannya. basic bakatnya gitu ya. Jadi makanya kan pada saat teman-teman yang kemarin di komunitas sebelumnya itu kan sering nanya kan gitu. Saya bagusnya pakai begini, saya selalu nanya balik, nyamanmu piye gitu. Nyamanmu piye? Karena ketika teknik itu Anda nyaman, itu lebih menghasilkan, lebih powerful dibandingkan harus menyamakan diri dengan orang lain yang belum tentu cocok gitu. Ya sama lah kayak kita misalkan berobat gitu ya. Ada yang di puskesmas aja sembuh. Ada yang harus ke rumah sakit bermerek dulu baru sembuh. Gitu kan. Kadang dokternya juga harus ngarani yang si A, si B. Si A cocoknya sama dokter yang B. Si ini ya cocoknya begitu ya, sama. Kehidupan juga sama kok gitu. Oke. Yang penting teman-teman itu ke Ripen nanti memahami, oh begini toh kehidupan. Oh begini toh kelimpahan. Oh kelimpahan tuh aspeknya ini saja. Untuk menjaga di situ berarti saya harus seperti ini. Jadi teman-teman tidak hanya belajar sebuah keilmuan, tapi panduan praktisnya itu loh. Kalau terjadi kayak gini gimana? Terjadi kayak gini gimana? Apa yang dilakukan dan seketika itu juga. Jadi nggak nunggu harus tanya ke mentor dulu kah, harus nunggu meditasi dulu kah, atau apa gitu loh. Begitu merasa ada batasan tercipta, begitu merasa ada kondisi emosi level bawah, seketika itu juga langsung dilakukan gitu. Gitu. Ya, gitu. Ada bikin saya penasaran gini Mas. Saya akan mengikuti Mas Bimo juga udah setahun belakangan ini. Kalau di Ripen ini, apakah semakin Ripen semakin hoki Mas? Karena yang kemarin semakin bahagia semakin hoki. Ya, nek sekarang ini apakah semakin Ripen semakin hoki? Seperti itu. Ini pertanyaannya sensitif ya. Sensitif. Kan bahagia, nggak apa-apa bahagia. Iya, jadi Ripen itu hidup dalam kemudahan. Kemudahan itu mudah bukan berarti kemudahan. Kemudahan bukan berarti mudah gitu. Kemudahan tidak sama dengan mudah. Jadi ini perlu direnungkan gitu. Tapi kalau kemudahan itu gimana ya? Misalkan nih, contoh ada beberapa hal yang berpotensi jadi problem dalam hidup saya. Nggak jadi problem loh. Jadi ada kondisi yang saya ngerasa kayaknya kok ini bikin gemes. Kayaknya ini menurut saya, persepsi saya itu nggak nyaman gitu loh.
menurut saya nggak ideal. Ternyata karena di repent, ini sudut pandang semesta ini ideal. Contoh, buku saya belum keluar itu. Kalau sudah keluar dengan judul yang akhirnya sudah dimiliki orang lain, apa yang terjadi? Masalah kan? Oh, Hambatan-hambatan yang saya alami pada saat menulis buku, ini salah satu mekanisme semesta. Karena berada di repent itu. Ketika saya dipanggil ke istana, saya coba kalau sudah mengajukan proposal dengan brand yang sudah diajukan orang lain, ya kan? Itu belum terjadi, gitu loh. oke. Jadi itulah namanya kehidupan di repent. Semesta udah tahu gitu loh. Ini akan potensi jadi masalah. Sebelum ada Diberesin masalah dulu. udah clear dulu ya. Iya, kayak gitu. Misal ada masalah, clearnya bagaimana dia tahu jalan keluarnya. Kayak gitu. Oke. Jadi lebih ke kemudahan lah ya. Diberi kemudahan. Gitu ya. Hidup dalam kemudahan. Oke. Itu. Dan ini kan tadi syarat pertama untuk masuk ke kondisi repent ini, tingkatan ini harus melepas emosi-emosi negatif ya. Level bawah. Salah satu yang Mas Bimo tadi baru gatel ya, tuh ada yang namanya emosi apatis itu. Nah, itu apa Mas? Apatis yang dimaksud tuh apa? Seperti apa? Iya, apatis. Jadi gini, saya tuh beberapa belakangan ini dipertemukan dengan orang-orang yang belum diizinkan berhasil. Itu salah satu faktor yang menghambat, yang kuat itu adalah apatis. Itu. Akhirnya menemukan jawaban juga ketika orang sudah belajar ke sana kemari. Sudah pakai, sudah punya ilmu kehidupan banyak gitu. Bahkan sudah belajar ilmu bisnis juga. Ternyata yang membuat belum berhasil itu adalah mereka apatis. Dan apatis ini di Gen Z fenomenanya luar biasa, bro. Gitu. Gen Z. Ya, di Gen Z ada, di generasi sebelumnya juga ada, tapi Gen Z ini juga lumayan banyak. Nah, apatis itu apa? Apatis itu adalah kondisi enggan melakukan sesuatu. Bisa malas-malasan, mager, menunda-nunda, nggak mau melakukan action langkah pertama. Macam-macam, bisa jadi karena faktor trauma masa lalu, karena putus asa, bisa jadi karena takut gagal, bisa jadi ada bayang-bayang ke depan yang negatif, kecemasan, sehingga sudah punya banyak teknik, sudah belajar nggak cuman ilmu spiritual, ilmu bisnis dan lain sebagainya, ilmu praktek dan sebagainya, tapi si apatis ini ternyata kalau nggak dilepas, itu membuat orang akhirnya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Gimana mau menghasilkan? Wong dia mager, nggak memulai langkah pertama, nggak melakukan sebuah karya. Dan ini banyak fenomenanya seperti itu. Apakah mungkin apatis ini disebabkan juga oleh pemahaman yang salah terhadap keilmuan, Mas? Contoh, saya dulu pernah memikirkan tentang awal mula belajar law of attraction itu. Di situ disebutkan dengan kekuatan pikiran dan kekuatan imajinasi. Apa yang kita pikirkan dan kita yakini, kita bisa genggam di tangan. Nah, itu kan seolah-olah, nah buat apa saya take action secara fisik? Wong saya pikirkan aja dan saya yakini dengan penuh iman, saya bisa mengenggamnya di tangan. Apakah seperti itu? Nah, sebenarnya salah satunya itu. Namun sebenarnya dia kurang lengkap sih sebenarnya. Ya, pemahamannya kurang lengkap. Gitu. Pemahamannya sudah benar tapi kurang lengkap. Karena kalau teman-teman mempelajari betul law attraction, di situ kan dibahas juga vibrasi yang tidak dibahas banyak. Ya kan? Nah, apatis ini kan vibrasi nomor 3 dari bawah. Vibrasi nomor 3, berarti rendah banget ya Mas ya? Iya. Gitu. Di bawah apatis kan merasa malu lalu merasa tidak berharga. Kalau merasa tidak berharga itu sudah rasanya pengen mati gitu loh. Bunuh diri. Itu. Jadi apatis ini sebenarnya vibrasi nomor 3 dari bawah. Putus asa apatis itu. Nah, di Law of Attraction, di buku The Secret itu ada pembahasan vibrasi. Tapi orang buru-buru ya karena apatis itu nggak dilepas. Makanya kalau apatisnya belum dilepas kan pengennya jadi instan. Pengennya nggak ngapa-ngapain. Kalau bisa tuh ada uang datang,
ada uang jatuh dari langit, bahkan uang depan pintu pun tidak mau ngambil. Kalau bisa tuh diantar di sini loh, gitu loh. Dimasukin ke saku gini loh. Gini. Bahkan buka saku pun nggak, kalau bisa jangan gitu loh. Pakai kemampuan pikiran gitu. Masuk ke sini sendiri gitu. Nah, makanya kalau belajar law of attraction itu perlu melepas vibrasi force-nya. Nah, ternyata ada satu yang diabaikan oleh beberapa orang di luar sana untuk melepaskan apatis. Oke. Padahal itu kunci ya mas masuknya ya. Iya dong, karena kan gini, apa yang terjadi ketika punya angan-angan yang cerdas sekali itu, punya rencana yang bagus sekali, tapi tidak dilakukan. Sepanjang hari delongok, sibuk rebahan gitu ya, menunda-nunda gitu. Nah itulah apatis. Makanya beberapa akhir ini, ayo bahas apatis buat teman-teman, bahas apatis buat teman-teman. Nah itu perlu dilepasin apatisnya itu. Makanya di meditasi bulan ini, nah, saya ada variasi. Jadi setiap meditasi nanti bisa jadi materinya beda-beda. Tergantung dorongan petunjuk ini saya harus mengulas apa, karena beberapa bulan kemarin itu tentang servo kantong kosong. Nah ternyata di dalam waktu beberapa minggu ini, saya mendapatkan petunjuk yang kuat untuk satu, membahas kelimpahan itu apa, yang kedua adalah apatis. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan masih kesulitan untuk melepas apatis itu gimana dan lain sebagainya, nanti bisa ikut di meditasi bulan ini di Jogja di bulan November ini. Nanti tanggal berapa ini mas? Tanggal 17. 17. Lokasinya? Lokasinya di Soji, Jalan Magelang.